Selesai. Istirahat buat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih ketemu ya. Semoga semuanya sehat. Ini kelas 12 PKR 12 PKR 1. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan praktek kembali budaya. Keterampilan, yang namanya keterampilan itu adalah sebuah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu hanya akan didasarkan dengan cara kita lakukan dan kita ulang. Kebiasaan itu habit. Habit itu akan kita dapatkan dengan cara action and repetition. Gak ada cara lain. Oke, gak ada cara lain. Gak ada ceritanya gitu ya. Kita baca teori renang 500 halaman, kita hafal betul itu setiap kata, setiap halamannya gitu kan. Kemudian kita pertama kali muncul kolam langsung bisa menang. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa gitu ya. Kita baca teori renang 500 halaman nih. Dia paling ngasih hidupnya apa 500 halaman. Oh, renang itu banyak gagal, taman ini, gitu kan. Kemudian kepalanya begini, ngambil napasnya begini. Tapi begitu kita hafal 500 halaman, begitu kita masuk ke kolam, kelewat. Nanti kelewat, gitu ya. Karena teori itu harus sinkron, harus sebanding dengan praktek. Ya, teori tanpa praktek nggak gimana, gitu ya. Praktek tanpa teori ya sama, kita nggak akan paham, kita nggak akan pernah ngerti yang kita lakukan. Oke, jadi, makanya penting bagi kita untuk mengulang, melakukan, kemudian kita ulang-ulang sehingga sesuatu yang kita lakukan itu menjadi seperti itu, ya. Oke, jadi hari ini kalian akan melakukan troubleshooting. Troubleshooting artinya apa? Troubleshooting. Trouble apa trouble? Masalah, kerusakan. Shooting. Nah, shooting, menembak. Artinya menembak itu apa? Kita akan hubungannya dengan kerusakan. Berarti kita akan men-shooting atau apa ya? Menuju, gitu ya. Menuju atau menemukan kerusakan. Maksudnya troubleshooting itu berarti kita menemukan kerusakan. Ya. Satu buah mobil, gitu ya. Kemudian kita temukan kerusakan yang ada pada mobil itu. Dalam hal ini troubleshooting apa? Sistem penerangan. Ini berarti yang diperbaiki di sistem penerangan. Nggak usah lepas ban, oke? Jadi khusus di sistem penerangan. Nah, prosedurnya seperti apa ketika kita ingin melakukan troubleshooting? Ya, yang pasti, ya, yang pertama kita lakukan apa? Diagnosa. Di sistem penerangan apa yang rusak, kan gitu. Ya, inspeksi itu apa? Inspeksi. Nah, pemeriksaan. Inspeksi itu pemeriksaan operasional, operasi, kerja. Jadi kita periksa dulu kerja dari sistem penerangannya. Dalam hal ini ya lampu kepalanya kita periksa dulu, kita nyalakan, gitu ya. Kita nyalakan. Oh, nggak nyala, gitu kan? Nah, kalau nggak nyala terus ngapain? Nah, di LKPD kalian itu sudah ada petunjuk seperti apa kalian harus bekerja. Pertama, ya, untuk keselamatan kerja pastikan selalu gunakan alat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan kalian nanti mau melepas baterai, ya menggunakan alat, ya. Kalau melepas dari sebulan, ya ngambil kalau sebulan orang begini, apa? Alat yang 10 seperti itu. Kalau ukur tegangan ya pakai voltmeter, ya, jangan pakai yang lain. Oke? Karena kalian kerja di sistem kelistrikan, hindari terjadinya konsleting listrik. Ya, jangan menaruh logam atau kunci di atas baterai atau yang memungkinkan posisi baterai bisa bersentuhan dengan negatif atau massa. Seperti itu. Kemudian
Melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja. Kemudian perhatikan posisi badan ketika melakukan pekerjaan perbaikan. Nah, maksudnya perhatikan posisi badan itu ya jangan membahayakan. Atau dorong-dorong ini kalau motor gitu. Apalagi kalau bannya lagi nggak digulung, nah, nggak diganjel, bannya nggak diganjel, dua bahan motor gitu. Atau gue menek dur mesin gitu. Karena mesin lampu itu menek, nanti dur mesin. Maksudnya seperti itu. Perhatikan posisi badan ketika melakukan perbaikan. Pasti ada cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan tanpa membahayakan diri sendiri. Seperti itu. Kemudian pastikan sirkuit tidak dalam kondisi kerja ketika melakukan pemeriksaan. Maksudnya apa? Nek ngucuri bola, yo aja pas sarlare. Jadi nek pasar lari itu dipaten dhisik lagi dicopot. Ketika memeriksa sekring yo sarlare di paten dhisik lagi dicopot sekring. Oke, paham ya? Kemudian gunakan alat keselamatan kerja seperti sarung tangan dan gerpak, ya. Sekarang sudah pakai gerpak semua, sudah periksa APD aman untuk sarung tangan. Mungkin di pekerjaan ini tidak perlu kita menggunakan sarung tangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian nanti hasil pengamatan kalian atau hasil dari praktek kalian, silahkan kalian tuangkan pada laporan kerja, ya. Pada laporan kerja, jadi di belakang ada laporan kerja, kondisi sekring. Nah, kondisi sekring ya sesuai hasil pemeriksaan kalian. Antara nomor 1 dan nomor 2 bisa saja berbeda. Oke. Hasil pengamatan itu ya diamati dan diperiksa. Selain secara visual, kita bisa menggunakan alat ukur. Seperti itu. Ya. Kemudian cara mengatasi. Ya, kalau kamu ketemu sekringnya itu, cara mengatasinya gimana? Bisa kabel Pak. Terserah. Ya. Nanti akan kita dapatkan seperti apa hasil pekerjaan kalian lewat isi yang kalian di sini. Kemudian terminal B pada saklar. Nah, ini dicek nanti di hubungannya dengan baterai juga. Periksa dengan baterai ini nanti sama. Kemudian kondisi bola lampu. Nah, tadi ada hubungan nanti juga. Hubungan antar lampu sama. Kalau kondisi bola itu kita periksa secara visual. Karena bola mati itu ada dua kemungkinan, satu putus filamennya, yang kedua kebakar. Jadi mungkin kelihatannya masih terhubung, tapi kita lihat gosong. Nah, itu berarti bolanya kebakar.
Gimana? Tadi gimana masalahnya apa? Lampu satu mati Pak. Lampu kanan kiri. Kanan. Oh, lampu kanan mati. Kemudian hasil dari analisisnya Pertama ngecek sekring Pak. cek sikring. Kenapa kalian bisa ngecek sikring? Dari rangkaian pertama baterai ke karena salah satu berubah berarti relaynya tidak nyala. Oke. Terus? Hanya satu yang mati, kemungkinan pertama sekring. Oke. Kemudian hasil pemeriksaan sikring menunjukkan Sekring sudah ada benar. sikring tidak ada hubungan. Oke, berapa ampere sikringnya? Di bagian ini. Electrical wiring diagram. Cara membacanya gimana? Pertama kita pahami cara kerjanya dengan cara membuka electrical wiring diagramnya. Kemudian kita cari pada menu yang akan kita selesaikan masalahnya. Contoh, tadi kita bekerja di sistem lampu kepala. Nah, di sini ada headlight atau penerangan kepala, penerangan utama. Nah, di penerangan utama di sini sudah mencakup semua komponen yang ada pada sistem penerangan kepala. Ya, jadi ada satu relay, ada dua sikring, ada dua bonam lampu besar, kemudian ada satu bonam lampu indikator, ada saklar kemudi, ya kan? Ada saklarnya, udah itu, sama baterai sebagai sumber tegangan. Ini Lampu kepala. Oke. tadinya belum sudah makan, sekarang alhamdulillah sudah. Oke, terus apa lagi? Mengecek sekring menggunakan Ampometer. Oke, cek sikring menggunakan ampometer. Awalnya belum bisa, sekarang tadi udah bisa. Oke, apa lagi? Ngecek bola, ngecek hubungan menggunakan bola menggunakan ampometer. Ya, ada lagi menentukan kerusakan. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar banyak terkait sistem penerangan gitu ya. Yang awalnya tadi kalian mungkin belum tahu. Oh, apa? Lampu kepala mati separuh ya, boleh tahu gitu. Nah, hari ini kalian paling tidak ada gambaran. Nanti kalau ketemu mobilnya di rumah, wah lampu gua mati di jarak dekat ya. Kalian akan ada gambaran. Wah, lu bilangnya ada. Nah, bisa langsung dicek ulamnya, oh iya kebetulan pendidikan ganti baru salah. Seperti itu. Hal-hal sepele yang itu mungkin akan bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Tidak. Oke. Kemudian untuk penilaian kalian, gitu ya, akan saya ambil dari LKPD yang kalian isi tadi, ya, dari lembar kerja yang kalian isi tadi. Sekaligus tadi saya mengamati bagaimana kalian melaksanakan pekerjaan. Belum dikasih nama ya? Oke, minta tolong. Apakah pelajaran hari ini bisa diterima? Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan pelajaran hari ini mungkin sudah cukup, tangan dorong juga kita pulang. Silahkan bisa kalian disiapkan untuk kerja. Sudah ya, selamat menunjukkan. Oke, nanti saya minta tolong setelah kita selesai dan kita mengerjakan, dibantu untuk alat dikembalikan ke posisi semula. Terima kasih, kita berdoa dulu. Siap. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Ya, selamat pulang. Salam untuk keluarga di rumah dan hati-hati di jalan. Oke, jaga kesehatan selalu karena cuaca akhir-akhir ini memang tidak menentu. Ya, panas kemudian ya ini bagi kita untuk menjaga kesehatan biar kita bisa berangkat ke sekolah setiap hari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak tanpa